Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu pembelajaran mesin kelas I2 akan mempresentasikan proyek final UAS kami. Di sini sebelumnya perkenalkan dulu, saya Rizka Alia Damayanti dengan NIM 187221002 dan di sini saya bersama teman saya Muhammad Afizal Haikal Kusuma dengan NIM 187221003. Di sini kami memakai sebuah jurnal yang kami ambil dari web research sheet yang berjudul Comparison of Naive Bayes and SVM Algorithm Based on Sentiment Analysis Using Review Dataset. Terdapat daftar isi di sini ada 5 bab. Yang pertama ada pendahuluan, kedua dasar teori, lalu yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat uji coba dan pembahasan, lalu yang kelima kesimpulan dan saran. Lalu di sini ada bab satu pendahuluan. Sini merupakan latar belakang dari materi yang kami pilih, merupakan analisis sentimen. Nah, analisis sentimen ini adalah salah satu topik penelitian yang paling sering digunakan saat ini dan bertujuan untuk mengidentifikasi apakah opini dalam suatu teks bersifat positif, negatif, atau netral. Opini ini bisa mengenai berbagai topik seperti politik, terorisme, ekonomi, hubungan internasional, film, fashion, keadilan, dan kemanusiaan. Media sosial lah yang menjadi sumber utama untuk mengumpulkan opini dan sentimen masyarakat tentang topik-topik yang sedang sedang tren. Penelitian ini menggunakan pembelajaran terawasi yang merupakan pendekatan dalam pembelajaran mesin untuk menganalisis sentimen dari ulasan maskapai penerbangan yang dikumpulkan dari Twitter atau yang saat ini disebut aplikasi X Bias dan Support Vector Machine atau SVM yang kemudian dibandingkan berdasarkan akurasi, presisi, dan nilai recall-nya. Lalu di sini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu algoritma mana yang memberikan hasil analisis sentimen terbaik antara naive Bayes dan support vector mesin. Lalu yang kedua ada bagaimana pengaruh parameter random state serta test size terhadap nilai prediksi yang muncul. Lalu di sini terdapat tujuan penelitian. Ada dua. Yang pertama yaitu membandingkan performa algoritma. Yang kedua, mengetahui pengaruh parameter random serta test size terhadap nilai prediksi yang muncul. Lalu di sini terdapat manfaat penelitian, ada dua. Yang pertama yaitu menyediakan wawasan bagi pengembang sistem analisis sentimen tentang performa algoritma naive Bayes dan SVM. Lalu yang kedua, memperluas pemahaman tentang aplikasi pembelajaran mesin dalam analisis sentimen di media sosial. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama ada batasan algoritma, yaitu di sini kami menggunakan dua algoritma saja, yaitu naive Bayes dan support vector mesin. Lalu ada batasan dataset. Di sini kami menggunakan hanya satu topik saja, yaitu ulasan maskapai penerbangan yang dikumpulkan dari API Twitter. Sini ada bab 2, yaitu dasar teori. Kami menggunakan dua dasar teori. Yang pertama yaitu support vector mesin atau SVM. SVM adalah algoritma pembelajaran mesin yang kuat untuk klasifikasi teks. SVM bekerja dengan cara memetakan data ke dalam ruang vektor dan mencari hyperplane yang memisahkan data dari dua kategori berbeda. SVM telah terbukti efektif untuk tugas-tugas kategorisasi teks. Lalu sini yang kedua ada naive Bayes, yaitu kumpulan algoritma klasifikasi berdasarkan teorema Bayes. Algoritma ini memberikan hasil yang baik untuk analisis data teks seperti pemrosesan bahasa alami atau NLP. Naive Bayes menghitung probabilitas suatu kategori berdasarkan data yang diberikan. Lalu yang ketiga di sini terdapat bab metodologi penelitian. Yang pertama, kami mengambil sumber data dan dataset. Nah, data untuk penelitian ini diperoleh dari Twitter, khususnya ulasan penumpang maskapai penerbangan. Sebanyak 10.000 tweet yang kami kumpulkan, di sini mencakup ulasan positif,
dan negatif mengenai maskapai penerbangan. Lalu yang kedua, preprocessing data. Untuk langkah pertama dalam preprocessing ini adalah menghapus tanda dari URL dari teks. Lalu yang kedua menghapus hashtag tapi tetap mempertahankan kata setelah hashtag. Lalu yang ketiga menghapus stop words atau kata-kata yang tidak penting seperti dan, yang, dan lain-lain. Menggunakan Natural Language Toolkit atau NLTK dalam bahasa Python. Lalu yang keempat ada stemming, yaitu mengubah kata menjadi bentuk dasar atau akarnya. Lalu yang ketiga, yaitu ada proses kerja. Nah, pertama-tama kami mengumpulkan data dari Twitter menggunakan API Twitter. Lalu kami melakukan pre-processing untuk mengubah teks ulasan menjadi format yang dapat digunakan untuk model pembelajaran mesin. Lalu yang ketiga, algoritma naive Bayes dan SVM. Di sini kami menggunakan kedua metode itu untuk mengklasifikasikan ulasan sebagai positif, negatif, atau netral. Lalu yang terakhir mendeteksi keakuratan metode naive Bayes dan SVM pada data dan mendefinisikan metode mana yang terbaik untuk klasifikasi ulasan. Nah, di sini terdapat penjelasan dataset. Yang pertama, kami menggunakan dataset sentimen 140 yang berisi 1.600.000 tweet. Maaf, 1.600.000 tweet yang diekstraksi menggunakan Twitter API. Kemudian kami menseleksi kembali sehingga ditemukan 10.000 tweet yang terkoleksi. Lalu tweet-tweet ini telah diberi anotasi 0 negatif. Deteksi sentimen pengguna terhadap bidang penelitian yang diteliti. Untuk dataset citation-nya kami mengambil dari Kaggle. Lalu sini berisikan 6 kolom atribut. Yang pertama ada target. Sini polaritas dari tweet yang negatif, 2 adalah netral, dan 4 adalah positif. Lalu yang kedua ada IDS, di sini merupakan ID dari tweet, misalnya 2087. Lalu sini ada date atau tanggal tweet, misalnya Sabtu 16 Mei 2009, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada flag, ini ada query. Jika tidak ada query, nilai ini adalah no query. Lalu yang kelima ada user, yaitu merupakan pengguna yang meng-tweet. Lalu ada teks, yaitu merupakan teks dari tweet. Mungkin untuk bab 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki bab keempat, yaitu bab uji coba dan pembahasan yang mencakup pengolahan data dan implementasi kode. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama-tama pada bab 4 ini kita akan menjelaskan tentang langkah uji coba yang kita lakukan. Terdiri dari 4 langkah. Yang pertama yaitu processing dataset, yaitu kita melakukan proses processing data record, wait pada atribut teks untuk produksi data yang tidak relevan dan susah untuk diolah dalam 4 langkah reprocessing utama. Kemudian yang kedua kita melakukan pemodelan machine learning dengan menggunakan dua algoritma yaitu multinomial naive Bayes dan SVM dengan model kernel linear untuk memprediksi output model yang muncul. Yang ketiga, kita melakukan evaluasi pada model matriks, yaitu melakukan perhitungan terhadap 4 matriks efisiensi, yaitu ada akurasi, precision, recall, dan advanced score, dengan algoritma dengan tetapan yang sama. Kemudian membandingkannya dengan nilai confusion matrix. Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan rekapitulasi perbandingan, yaitu kita melakukan rekapitulasi hasil evaluasi dengan parameter random state dan tesnya yang berbeda-beda sebanyak 5 kali untuk validasi hasil evaluasi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Lanjut. Oke, yang pertama pada proses pre-processing dataset yang pertama, pada proses ini implementasi kode yang digunakan adalah mencakup kode fungsi untuk inisialisasi dataset dan 4 langkah utama reprocessing untuk menghapus simbol dan kata yang tidak digunakan pada atribut teks untuk keperluan deteksi data. Pada proses ini mencakup penghilangan tanda @, penghilangan link URL, penghilangan hashtag, dan penghilangan stop word. Pada penghilangan tanda-tanda tersebut, kita menggunakan variabel teks untuk membuat fungsi resub dan menghilangkan simbol-simbol yang kita mau untuk dihilangkan. Kemudian pada stop word, kita menggunakan tokens. Oke, pada processing dataset yang kedua, setelah processing dibuat histogram untuk mengetahui persebaran konsentrasi antara 3 parameter tadi, yaitu ada negatif, netral, dan positif. Pada konsentrasi tersebut digunakan sebagai atribut prediksi dalam pemodelan dengan dua algoritma machine learning pada proses selanjutnya.
Visualisasi pada histogram samping sebaran record width dengan 3 konotasi bersifat merata dengan perbedaan selisih yang tidak terlalu signifikan, di mana konotasi paling banyak jumlahnya adalah konotasi netral dengan jumlah record adalah 3.400. Berikut melakukan codingannya serta histogramnya. Di mana pada histogramnya kita memakai PLT figur dan PLT his untuk membuat histogram beserta kita menambahkan juga legend serta hyperlink untuk mengetahui puncak dari setiap histogram. Lanjut. Kemudian pada langkah kedua kita membuat pemodelan machine learning. Pada pemodelan machine learning ini kita mencakup proses-proses yang yaitu inisiasi data, pembagian data, vektorisasi, dan pemodelan dengan algoritma naive Bayes dan SVM. Data fitur ini diambil dari atribut proses teks sebagai data inputnya, sedangkan untuk data target atau data outputnya, kita memakai data dari atribut target. Vektorisasi dilakukan untuk mempermudah perhitungan matriks data pada proses selanjutnya. Pada bagian kiri PPT, terdapat dua model yaitu multinomial NB dengan variabel NB model, kemudian ada SVM model dengan menggunakan SVG kernel linear. Data yang telah tervektorisasi kemudian dimodelkan dengan metode multinomial NB untuk naive Bayes dan SVG kernel linear untuk SVM. Lanjut. Oke, kemudian langkah yang ketiga pada bab 4 ini kita melakukan evaluasi model matriks. Evaluasi model matriks eh, untuk kedua algoritma dilakukan dengan melakukan perhitungan terhadap nilai untuk 4 metrik keakuratan prediksi. Setelah berhasil dari masing-masing algoritma, kemudian divisualisasikan dengan conversion matrix serta tabel evaluasi nilai. Pada langkah ini terdapat 3 langkah utama, yaitu perhitungan parametrik dengan nilai rata yang terimbang, dilakukan perhitungan untuk mencari nilai akurasi, precision, recall, dan advanced score. Kemudian kita melakukan visualisasi dengan conversion matrix, menggunakan heatmap pada fitur Seaborn untuk menampilkan conversion matrix untuk setiap algoritma. Kemudian kita melakukan tabel evaluasi yang mengambil keseluruhan pengujian dimasukkan dalam tabel evaluasi. Pada gambar output yang di sebelah kiri, hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode SVM memberikan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode naive Bayes. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan awal bahwa algoritma SVM lebih efektif dalam pemodelan ini. Terlihat pada SVM tersebut. Kemudian di sini kami juga melakukan output untuk setiap model. Yang pertama ini adalah model naive Bayes. Berikut merupakan yang di sebelah kiri adalah confusion matrix pada model naive Bayes. Kemudian sebelah kanan adalah output berupa tabel evaluasi dari model naive Bayes dengan nilai presisi yang disebutkan 0,35, 0,32, dan sekian. Kemudian hasil model pada algoritma naive Bayes tersebut menggunakan output berupa tabel evaluasi beserta conform matrix seperti pada gambar di atas. Lanjut. Kemudian pada slide selanjutnya adalah model pada support vector machine, juga menggunakan output berupa tabel evaluasi beserta cover matrix, tapi metode yang digunakan adalah metode support vector machine dengan menggunakan linear kernel. Pada sebelah kiri adalah gambar visualisasi dari convert matrix, sedangkan pada sebelah kanan adalah tabel evaluasi dari SVM model evaluation yang mencakup nilai-nilai seperti 0,36, 0,35, dan nilai-nilai sebagainya. Dapat dilihat pada tabel evaluasi dan convert matrix, support vector machine menghasilkan angka yang lebih tinggi daripada naive Bayes. Lanjut. Oke, kemudian untuk menunjang pemahaman dan hasil evaluasi yang lebih baik lagi, kami melakukan penelitian lanjutan terhadap pengaruh parameter random step dan test case terhadap nilai prediksi. Penelitian ini berlandaskan pada dua teori pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Yang pertama adalah penelitian oleh Guaya et al. Yang mengindikasikan bahwa berteori SVM seringkali lebih akurat dibandingkan naive Bayes, bahkan ketika random set berubah dan menyebabkan variasi dalam dataset training dan testing dikarenakan kemampuan dari SVM yang lebih baik dalam menangani kompleksitas data dan non-linearitas. Kemudian, teori yang kedua berasal dari Touchwood et al. Yang menjelaskan bahwa apabila ukuran data uji yang terlalu kecil mungkin tidak memberikan evaluasi yang cukup representatif dari kriteria model karena mungkin tidak mencakup berbagai variasi dalam data. Sebaliknya, ukuran data uji yang terlalu besar mungkin mengurangi jumlah data yang tersedia untuk melatih model yang bisa mengurangi akurasi model. Yang di sebelah kiri atau teori pertama menjelaskan tentang random set dan yang kedua menjelaskan tentang perbedaan test size. Kemudian untuk setiap modelnya akan dijelaskan pada slide berikutnya.
Lanjut. Oke, pada evaluasi pertama yang dilakukan adalah evaluasi random set. Random set digunakan untuk mengontrol randomisasi dalam proses pembagian data yang membagi data menjadi kedua, yaitu training dan testing set. Pada evaluasi ini, kami menggunakan fungsi looping yang menggunakan 5 model parameter, yaitu 0, 2, 4, 6, dan 8, dengan nilai TC yang tetap, yaitu 0,42. Kemudian pada setiap nilai matriks yang muncul, dilakukan perbandingan nilai mana yang lebih besar dan lebih akuratif dengan menggunakan visualisasi, histogram, serta tabel, dan data frame yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Pada sebelah kanan, kita dapat melihat untuk setiap 4 nilai, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score, terlihat pada model yang memiliki SVM yang di dalam kolom SVM itu mesti memiliki nilai yang konsisten lebih besar daripada yang ada di naive Bayes. Kita juga dapat melihatnya nanti di hasil pada tabel evaluasi histogramnya. Berdasarkan output di atas, menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan oleh metode SVM selalu lebih besar, yang mengindikasikan bahwa SVM lebih akurat daripada naive Bayes, bahkan ketika random set berubah dan menyebabkan variasi dalam dataset. Lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita dapat melihat 4 histogram metrik, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 measure, di mana keempat visualisasi histogram menunjukkan hasil yang sama, di mana nilai pada setiap matriks untuk metode SVM secara konsisten memiliki nilai yang paling tinggi, di mana kita melihat bahwa data pada histogram yang berwarna biru atau SVM selalu lebih tinggi daripada naive Bayes, sehingga teori yang pertama dapat kita validasi kebenarannya. Lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang evaluasi pada test size. Parameter test size digunakan untuk menentukan persentase data yang akan digunakan sebagai data yang akan dibandingkan dengan data pelatihan atau training set. Untuk mengetahui dampak dari parameter test set tersebut, kami menggunakan tabel evaluasi yang menghitung akurasi untuk masing-masing algoritma dengan parameter tes, yaitu 0, 2, 4, 6, dan 8, lalu memvisualisasikan hasilnya pada line plot seperti yang pada di sebelah kanan. Akurasi model SPM dan SBIS menunjukkan inkonsistensi atau ketidaktetapan tergantung pada tesis dalam sudut data. Ukuran data uji yang terlalu kecil mungkin tidak representatif, menyebabkan overfitting, sedangkan ukuran data yang terlalu besar mengurangi data pelatihan dan menurunkan akurasi model. Dapat dilihat pada tabel final result for all tests yang mengindikasikan bahwa datanya yang didapat itu tidak tetap. Kadang SPM itu terlalu tinggi, kadang juga NASBY yang tinggi. Dapat kita juga melihatnya pada line plot di sebelah kanan. Dilihat pada grafik SVM yang berwarna biru dan grafik line NASBY yang berwarna oranye, bahwa kedua data tersebut itu tidak sejalan atau tidak menggunakan grafik yang konsisten. Jadi mereka naik dan turun. Sehingga kita bisa eh, memvalidasi teori yang kedua yang menjelaskan bahwa sebuah analisis prediksi itu tidak tergantung pada algoritmanya, tapi tergantung pada bagaimana pembagian test set-nya di parameter split data. Oke, kemudian kita akan lanjutkan pada slide berikutnya. Oke, setelah mendapatkan hasil penelitian tersebut dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumus malah, kita mendapatkan kesimpulan yaitu algoritma naive Bayes dan support vector machine mampu mengklasifikasikan ulasan analisis sentimen dengan baik. SVM unggul dalam data yang berdimensi kecil dan memberikan akurasi lebih baik berkat kemampuan memilih kernel yang tepat. Sedangkan naive Bayes, meskipun sederhana dan cepat, tetap kompetitif terutama jika asumsi independensi fiturnya terpenuhi. Evaluasi matrik menunjukkan SVM lebih unggul dalam dataset kompleks, sementara naive Bayes cocok untuk analisis cepat. Penelitian lanjutan memvalidasi pengaruh parameter random set dan ukuran data uji pada prediksi analis sentimen. Lanjut, berdasarkan kesimpulan tersebut, kita mendapatkan saran atau rekomendasi, yaitu untuk meningkatkan preprocessing data menggunakan lemmatization selain steaming, serta menghapus simbol-simbol yang tidak jelas lagi seperti emoji, serta memeriksa ejaan pada tweet. SVM dengan kernel yang tepat cocok untuk dataset yang besar dan kompleks, sedangkan naive Bayes efektif untuk analisis cepat. Kita harus menggunakan dataset yang beragam dari berbagai media sosial untuk meningkatkan akurasi dan generasi model. Mungkin kita bisa mendapatkan data-data tersebut di eh, media sosial lain seperti Instagram atau Facebook.
Selain itu, kita juga dapat menggunakan data dari platform lain selain Twitter untuk perspektif yang lebih luas dengan mengeksplorasi algoritma lain seperti random forest, gradient boosting, atau model deep learning seperti LSTM dan transformer dapat memberikan hasil yang lebih baik ke depannya. Oke, mungkin sekian presentasi tentang proyek terakhir UAS kami yang menerangkan perbandingan antara SVM dan unbiased. Apabila ada kurang lebihnya, kami dari kelompok 1 minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.